Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Dalam kajian kita kali ini kita akan mempelajari mengenai puasa-puasa yang diharamkan dan puasa-puasa yang dimakruhkan. Juga kalau ada waktu kita akan membahas juga mengenai puasa-puasa sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa seperti puasa Ramadan dan puasa kafarat dan puasa-puasa yang wajib lainnya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk melakukan puasa pada hari-hari tertentu, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hak penuh untuk memberikan kewajiban ataupun larangan kepada hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan puasa Ramadan, maka wajib bagi kita sebagai hamba untuk melaksanakannya. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meninggalkan puasa pada hari-hari tertentu, maka wajib bagi kita untuk menaati peraturannya. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan beberapa hari yang mana hari-hari tersebut haram kalau kita berpuasa pada hari-hari tersebut. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan diharamkan berpuasa 5 hari, al-idaini, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayyamit tasyriki, dan puasa pada hari-hari tasyrik, as-salasati, yaitu 3 hari, tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah termasuk puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, puasa yang diharamkan adalah puasa 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Bila ada seorang muslim berpuasa pada 2 hari tersebut, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah dan puasa yang dilakukan adalah haram dan dia berdosa. Dalil hal ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitri. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah untuk berpuasa pada 2 hari, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Jadi 2 hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa. Jika kita berpuasa, maka puasa yang kita lakukan hukumnya adalah haram dan kita mendapatkan dosa, baik yang kita lakukan ini puasa itu dengan niatan puasa untuk melakukan kewajiban, misalnya untuk mengqadha puasa wajib, atau untuk sekedar melakukan puasa sunat, maka tidak sah dan hukumnya haram. Dan
Para a'immah, para ulama telah menukil dalam hal ini ijma' atau kesepakatan para ulama bahwasanya puasa pada 2 hari ini hukumnya adalah haram. Termasuk hari-hari yang dilarang untuk berpuasa adalah 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, berarti hari tasyrik adalah hari 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Dalil yang mengatakan bahwasanya puasa pada tanggal 11, pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah adalah haram adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu wa Aus bin Hadatsan ayyam at-tasyrik fanada annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun wa ayyama mina ayyamu aklin wa syurbin. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus dia dan mengutus seorang sahabatnya yaitu Aus bin Hadatsan pada hari-hari tasyrik untuk mengumumkan bahwasanya annahu la yadkhulul jannata illa mu'min, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman, wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari Mina yaitu hari tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah, ayyamu aklin wa syurbin adalah hari-hari untuk makan dan minum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu qala fahadhil ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Qala Malik wa hiya ayyamu tasyrik. Jadi sahabat Amr bin As telah berkata bahwasanya hari-hari ini yaitu hari tasyrik yang 3 hari adalah hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berbuka dan mencegah kita untuk berpuasa. Imam Malik mengatakan hari-hari tersebut adalah hari tasyrik. Jadi 5 hari ini adalah hari-hari yang diharamkan untuk menjalankan puasa. Terus Imam Abi Suja juga menyebutkan hari-hari yang lainnya yang mana kita diharamkan atau dimakruhkan, makruh tahrim untuk melakukan puasa. Beliau mengatakan wa yukrahu saumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu au yasilahu bima qablahu. Yang artinya dan dimakruhkan makruh tahrim untuk berpuasa pada yaumus syak illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali kalau hari syak tersebut bertepatan dengan kebiasaan dia berpuasa, aw yasilahu bima qablahu, atau memang sebelumnya dia telah melakukan puasa. Maksudnya termasuk hari yang dilarang untuk melakukan puasa adalah hari syak, yaumus syak. Apa yang dimaksud dengan yaumus syak? Yaumus syak di sini adalah tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Yang mana orang-orang semua pada membicarakan mungkin hari 30 Sya'ban ini kemungkinan hari tanggal 1 Ramadan, kemungkinan masih tanggal 30 Sya'ban. Tetapi hilal belum terlihat. Di sana tidak ada satu orang pun yang melihat hilal Ramadan, cuma sekedar isu-isu atau perkataan-perkataan dari orang-orang yang ada di masyarakat. Maka kita dilarang untuk berpuasa pada hari syak ini, pada tanggal 30 Sya'ban, sampai kita yakin benar bahwasanya tanggal tersebut adalah hari Ramadan. Jadi tanggal 30 Sya'ban termasuk yaumus syak dan dilarang untuk berpuasa. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yaumal ladzi yashukku fihi an-nasu faqad asa Abul Qasim. Yang artinya barang siapa yang berpuasa
pada hari yang mana orang-orang ragu-ragu tentang hari tersebut, apakah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban, maka orang tersebut benar-benar telah maksiat atau telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga termasuk puasa yang dihukumi makruh tahrim atau haram adalah puasa pada tanggal 16 Sya'ban sampai pada tanggal 30 Sya'ban. Jadi puasa mulai tanggal 16 Sya'ban sampai 30 Sya'ban tidak diperbolehkan atau makruh tahrim atau haram. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idan tasafa Sya'banu fala tasumu." Yang artinya, jika bulan Sya'ban telah sampai pada separuhnya, maka jangan berpuasa. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa kalau Sya'ban sudah lewat setengah. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana nisfu min Sya'bana fala shauma hatta yaji'a Ramadan." Yang artinya jika bulan Sya'ban telah sampai pada separuhnya, maka tidak boleh berpuasa sampai datang bulan Ramadan. Nah, akan tetapi harus digarisbawahi bahwasanya keharaman untuk berpuasa pada Yaumus Syak pada tanggal 30 Sya'ban, juga pada tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban, ini jika orang tersebut tidak mempunyai kebiasaan puasa. Tapi jika orang tersebut mempunyai kebiasaan puasa, misalnya dia mempunyai kebiasaan setiap hari Senin dan Kamis puasa terus menerus panjang tahun, lah maka kalau datang bulan Sya'ban, maka dia boleh berpuasa seterusnya sampai datang bulan Ramadan. Sampai datang bulan Ramadan. Atau orang yang punya puasa, misalnya puasa dahar, puasa terus menerus misalnya. Atau orang yang punya kebiasaan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, maka orang tersebut, misalnya jika hari Syak ini bertepatan dengan waktu dia berpuasa, maka diperbolehkan dia untuk berpuasa. Atau bertepatan hari Syak itu bertepatan dengan hari Kamis misalnya, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa kalau dia mempunyai kebiasaan atau adat seperti yang saya terangkan tadi. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Yang artinya, la tuqaddimu Ramadan, jangan sampai kamu mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Jadi jangan sampai berpuasa 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali jika seseorang tersebut mempunyai kebiasaan puasa. Kalau bertepatan dengan hari Syak atau hari nisfu Sya'ban, maka boleh dia untuk melakukan puasa. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini adalah hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Saya ulangi lagi, yang dilarang, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yang diharamkan adalah tadi yang pertama, puasa pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, puasa pada hari Tasyrik, yaitu 3 hari, tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Terus puasa Yaumus Syak, yaitu pada tanggal 30 pada bulan Sya'ban kalau orang tersebut tidak mempunyai kebiasaan berpuasa sebelumnya. Dan yang ketujuh adalah puasa pada nisfu Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban sudah masuk pertengahan, maka dia tidak boleh berpuasa kecuali dia mempunyai kebiasaan berpuasa sunnah sebelumnya, atau jika dia ingin mengqadha puasa wajib. Misalnya dia telah seorang perempuan misalnya tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan tahun kemarin, sekarang bulan Sya'ban mau habis, maka cepat-cepat dia harus mengqadha Ramadan tahun kemarin yang dia tinggalkan. Kalau seandainya dia yang mengqadha ini pada bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban, maka diperbolehkan, diperbolehkan. Ini adalah mengenai puasa-puasa yang diharamkan, yang tidak boleh kita lakukan. Di sana juga ada puasa-puasa yang
dimakruhkan. Ada puasa-puasa yang dimakruhkan, termasuk puasa yang dimakruhkan adalah puasa pada hari Jumat saja. Jadi makruh kalau kita berpuasa pada hari Jumat saja. Kecuali kalau kita berpuasa pada hari Kemisnya, Kemis sama Jumat, atau pada hari sesudahnya, Jumat sama Sabtu, maka diperbolehkan. Tapi kalau puasa pada hari Jumat saja, maka tidak diperbolehkan, kecuali kalau hari Jumat tersebut bertepatan dengan hari yang disuruh untuk berpuasa. Misalnya hari Jumat itu bertepatan dengan hari Asyura misalnya, 10 Muharram, atau bertepatan dengan hari Tasu'a, yaitu pada hari tanggal 11 Muharram, atau bertepatan pada hari Arafah, maka disuruh atau disunahkan untuk berpuasa. Tapi kalau hari Jumat tersebut, Jumat tidak bertepatan atau tidak menepati, tidak bertepatan dengan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, maka puasa hari Jumat saja hukumnya adalah makruh. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Yang artinya, janganlah salah satu dari kamu berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa disambung dengan hari sesudahnya. Jadi mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa tidak diperbolehkan, hukumnya adalah makruh. Itu semua karena apa? Karena hari Jumat adalah hari yang sangat spesial, adalah hari yang sangat mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan untuk hari Jumat sebagai hari untuk beribadah. Maka selayaknya sebagai seorang muslim kita menggunakan hari Jumat ini untuk beribadah sepenuhnya. Jangan sampai hari Jumat itu terbengkalai atau sia-sia, tidak kita gunakan untuk ijazah. Maka kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, mereka kalau belajar atau mempunyai kebiasaan belajar atau mempunyai kebiasaan mengajar, maka untuk hari Jumat diliburkan. Kenapa? Karena hari Jumat ini adalah hari khusus untuk zikir, hari khusus untuk membaca shalawat kepada Rasulullah SAW, hari yang khusus untuk melakukan atau memperbanyak ibadah. Juga termasuk puasa yang dimakruhkan adalah puasa hari Sabtu saja. Jadi puasa mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, hukumnya adalah makruh. Hal ini dalilnya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fima iftaradallahu alaikum. Jadi janganlah, yang artinya janganlah kamu puasa hari Sabtu kecuali hari tersebut menepati hari yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk berpuasa. Jadi puasa mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa hukumnya makruh, kecuali hari Sabtu tersebut bertepatan dengan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Misalnya hari Sabtu bertepatan dengan hari Arafah misalnya, atau bertepatan dengan hari Asyura atau hari Tasu'a, maka diperintahkan untuk puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan hari-hari yang diperintahkan untuk berpuasa, maka berpuasa mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa hukumnya adalah makruh. Begitu juga mengkhususkan hari Ahad untuk berpuasa. Mengkhususkan hari Ahad atau hari Minggu untuk berpuasa hukumnya adalah makruh, kecuali hari Ahad tersebut bertepatan dengan hari-hari yang diperintahkan untuk berpuasa, seperti hari Asyura atau hari Arafah atau hari Tasu'a, maka hukumnya sunnah. Kalau tidak bertepatan dengan hari-hari tersebut, maka mengkhususkan hari Ahad, begitu juga hari Sabtu, hukumnya adalah makruh. Hal itu karena apa? Karena orang Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu, begitu juga orang Nasrani mereka mengagungkan hari Ahad. Maka kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka, dengan kaum Nasrani dan dengan kaum Yahudi. Adapun kalau misalnya orang tersebut berpuasa Ahad dengan Jumat, Ahad dengan Sabtu disambung, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Nasrani dan tidak dilakukan oleh Yahudi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW telah bersabda, annahu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumas sabti wa yaumul ahad aktsara mimma yasumu minal ayyam yaqulu innahuma yauma idil musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berpuasa pada hari Sabtu dan beliau berpuasa juga hari Ahad sesudahnya. Ketika ditanya, beliau mengatakan ini hari Sabtu ini adalah hari Idnya, hari rayanya orang musyrik, dan begitu juga hari Ahad, hari rayanya orang musyrik. Maka saya ingin berbeda dengan mereka. Maka beliau puasa hari Sabtu disambung dengan hari Ahad. Dan maka kalau puasa hari Sabtu disambung dengan hari Ahad maka tidak dimakruhkan karena hal tersebut tidak dilakukan oleh orang musyrik. Termasuk puasa lagi yang dimakruhkan adalah siyamud dahri, puasa penuh terus menerus berpuasa. Jadi terus setiap hari berpuasa kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ini hukumnya makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang puasa tersebut bisa menjadikan dia lalai dengan kewajiban dia. Perlu diketahui bahwasanya puasa ini hukumnya adalah sunnah. Jangan sampai Anda mendahulukan hal-hal yang sunnah dan menyampingkan hal-hal yang wajib. Yang harus kita dahulukan, yang harus kita prioritaskan adalah kewajiban. Hal-hal yang wajib harus didahulukan. Kalau sudah selesai mengerjakan hal-hal yang wajib, baru kita melakukan hal-hal yang sunnah. Maka puasa dahr, puasa terus menerus ini hukumnya sunnah. Kalau memang orang tersebut, puasa tersebut tidak mengganggu kewajiban yang dia tanggung. Kalau puasa dahr ini mengganggu kewajiban dia, karena puasa dahr, puasa terus menerus, dia tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, atau dia tidak bisa memberi nafkah batin kepada istrinya, maka puasa dahr ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan sahabat Salman Al-Farisi dan sahabat Abu Darda sebagai saudara. Kemudian pada suatu ketika sahabat Salman ini ingin ziarah atau berkunjung ke saudaranya yaitu Abi Darda. Ketika sampai di rumahnya Abi Darda, sahabat Salman melihat istri Abu Darda yang namanya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak karu-karuan. Jadi suatu ketika Salman Farisi ini berkunjung ke rumahnya saudaranya yaitu Abu Darda. Ketika sampai di rumah saudaranya tersebut, dia melihat istri saudaranya tadi Ummu Darda dalam keadaan yang tidak karu-karuan, pakai pakaian yang lusuh, tidak berdandan, pokoknya semrawutan. Akhirnya ketika dia melihat istri saudaranya dalam keadaan seperti ini, maka dia bertanya, "Masya Nuki, kenapa kamu kok seperti ini keadaan kamu?" Faqalat, kemudian Ummu Darda ini menjawab, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh dunia lagi, tidak butuh apa-apa. Yang dia pentingkan cuma akhirat saja. Faqala Salman, maka suatu sahabat Salman langsung berkata kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak yang harus kamu lakukan. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan keluarga kamu juga mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan untuk diri kamu sendiri juga mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap hak kepada yang mempunyai, atau berikan hak kepada setiap orang yang memilikinya. Berikan hak kepada yang memilikinya. Fadzakar Abu Darda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu Salman, maka pada hari berikutnya Abu Darda datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah dikatakan oleh Salman kepada Abu Darda.
Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar cerita itu berkata, "Shadaqah Salman." Salman adalah orang yang benar. Jadi intinya dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Abu Darda seakan-akan sudah tidak melalaikan kewajiban dia kepada keluarga, melalaikan kewajiban dia kepada dirinya sendiri, dan melalaikan kewajiban dia kepada istrinya, sehingga seakan-akan dia tidak butuh dunia lagi. Akhirnya ketika mendapat Salman datang ke rumahnya dan melihat keadaan seperti ini, dia, karena Abu Darda ini adalah saudaranya, dan dia mengingatkan saudaranya tersebut, "Wahai Abu Darda, kamu jangan seperti ini. Kamu harus mendahulukan kewajiban. Setiap kewajiban harus kamu lakukan. Jangan sampai kamu mengerjakan suatu ibadah terus melalaikan kewajiban-kewajiban kamu yang lain. Maka istri kamu adalah kewajiban kamu yang harus kamu penuhi kewajibannya. Untuk diri kamu juga mempunyai kewajiban yang harus kamu penuhi. Begitu juga untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewajiban yang harus kamu penuhi. Jangan kok seorang itu misalnya wiritan terus atau puasa terus sehingga dia lalai dengan kewajiban dia yang harus dia lakukan untuk istrinya, untuk keluarganya. Maka itu tidak baik. Bahkan kita bekerja untuk mencari nafkah, ini adalah suatu yang wajib, karena mencari nafkah adalah memberi nafkah kepada anak istri, hukumnya adalah wajib. Maka hal ini, pahala dari mencari nafkah yang kita lakukan tiap hari ini lebih banyak daripada pahala berpuasa sunnah. Karena apa? Karena hal yang wajib, setiap hal yang wajib itu pahalanya lebih banyak daripada hal-hal yang disunahkan. Maka jangan sampai kita lalai dengan kewajiban, terus karena kita ingin melakukan sebanyak-banyak kesunatan. Ini keliru. Setan itu berbisik kepada kita bahwasanya kamu puasa saja, tinggalkan anakmu, jangan kasih makan. Kamu daripada bekerja, lebih baik kamu puasa saja. Lebih baik kamu baca wirid setiap hari biar kamu jadi wali. Lah, itu semuanya adalah bisikan-bisikan setan yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim hendaknya dia seperti biasa, jalan seperti biasa, sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya, dengan berjamaah. Terus dia juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban dia, memberi nafkah istrinya, anaknya. Semua itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan sampai kewajiban ini kita tinggalkan hanya sekedar kita ingin memperbanyak melakukan hal-hal yang sunnah. Ini adalah termasuk puasa-puasa yang dimakruhkan. Puasa-puasa yang dimakruhkan. Sebelum kita tutup kajian kita, saya ingin menyebutkan beberapa puasa yang disunahkan, ya. Karena kita telah menyebutkan puasa yang diharamkan, puasa yang dimakruhkan. Sekarang kita menyebutkan puasa yang disunahkan. Perlu kita ketahui bahwasanya puasa adalah ibadah yang mulia. Puasa adalah ibadah yang mulia, dan pada kajian kita pertama kali ketika pembahasan puasa kita telah menyebutkan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Puasa sunnah disunahkan karena apa? Puasa sunnah ini termasuk hikmah disunahkannya untuk berpuasa sunat adalah untuk melengkapi puasa wajib kita yang tidak lengkap. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala 100% cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mengerjakan perintah Allah dengan sempurna cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita sholat misalnya, sering sekali kita ini lalai dalam sholat kita. Sering sekali kita ini dalam sholat kita tidak begitu khusyuk. Begitu juga dalam puasa kita, dalam haji kita. Di sana pasti ada gangguan-gangguan yang bisa mengurangi fadilah atau pahala kita ketika mengerjakan puasa wajib tersebut. Lah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan
yang terjadi pada pada puasa wajib, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk melengkapi kekurangan ini dengan memberikan jalan, yaitu dengan memberikan jalan, yaitu dengan memberikan puasa sunnah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam sholatnya dengan memberikan sholat sunnah. Termasuk puasa sunnah ini adalah puasa hari Arafat. Ini sebentar lagi kita akan memasuki hari Arafah, yaitu hari tanggal 9 Dzulhijjah. Maka disunahkan bagi setiap muslim selain orang yang dalam beribadah haji untuk melakukan puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kesunatan untuk berpuasa ini adalah untuk orang yang tidak haji. Adapun orang yang haji tidak disunatkan. Ini semuanya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabatnya mengenai puasa Arafah. Beliau menjawab, yukaffiru sana al-madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah ini bisa melebur, bisa menghapus dosa yang kita lakukan pada tahun yang lalu dan pada tahun yang akan datang. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hari Arafah adalah hari yang paling mulia. Kalau malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, maka hari yang mulia adalah hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim telah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyatikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengentas atau Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang masuk neraka ini tidak seperti di hari Arafah. Di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya yang masuk neraka banyak sekali, tidak terhitung. Maka hari Arafah ini hari yang mulia. Karena dalam hari ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah ini. Adapun orang yang haji seperti yang saya sebutkan tadi tidak disunahkan untuk berpuasa, bahkan disunahkan untuk berbuka. Karena apa? Untuk ittiba, untuk menteladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji, ketika wukuf di Arafah, beliau tidak berpuasa. Dan untuk agar orang yang haji ini bisa kuat untuk menjalankan ibadah, karena haji pada bulan hari Arafah ini, pada wukuf ini harus benar-benar dipergunakan kesempatan yang baik ini, jangan sampai terlepas, jangan sampai tersia-sia sedetik pun. Setiap detik, setiap waktu harus minta dan berdoa dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai puasa ini, jangan sampai berpuasa, nanti kalau berpuasa, kalau lapar tidak khusyuk untuk beribadah. Maka dari itu orang yang haji tidak disunahkan untuk puasa hari Arafah. Termasuk puasa yang disunahkan lagi adalah puasa Asyura dan Tasu'a. Asyura itu apa? Asyura itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Kalau Tasu'a puasa pada 9 Muharram. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab yukaffiru sana madhiyah. Puasa Asyura ini bisa melebur, bisa menghapus dosa yang kita lakukan pada tahun yang lalu. Juga dalam
sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang bagiku, saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Jadi beliau azam untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram, juga beliau telah melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Berarti tanggal 10 Muharram dan tanggal 9 Muharram disunatkan untuk melakukan puasa. Termasuk hari yang disunahkan lagi untuk berpuasa adalah hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan hari Kamis disunahkan untuk berpuasa, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal Itsnaini wal Khamis. Wa ruwiya aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tu'radul a'malu yaumal Itsnain wal Khamis fa ahabbu ay yu'radha 'amali wa ana shaimun. Yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah itu selalu berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tu'radul a'mal. Semua pekerjaan umat manusia ini diperlihatkan atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Kata Rasulullah, dan saya senang jika amal perbuatan, amal baik saya ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis, dan saya dalam keadaan berpuasa. Dan termasuk puasa yang disunahkan lagi adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Jadi disunahkan untuk puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan 3 hari ini hendaknya pada Ayyamul Bid, pada hari-hari yang terang, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Tanggal 13, 14 dan 15 yang namanya Ayyamul Bid. Jadi tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah disunahkan untuk berpuasa dan dinamakan Ayyamul Bid. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani khalili bisalasin siyamu salasati ayamin min kulli syahrin wa raq'atay dhuha wa an utira qabla an anam. Abu Hurairah telah berkata, saya diwasiati oleh Rasulullah 3 hal yang tidak boleh saya lupakan. Yang pertama, puasa setiap bulan 3 hari. Yang kedua, selalu mengerjakan 2 rakaat untuk sholat duha. Yang ketiga, untuk mengerjakan sholat witir sebelum saya tidur. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saumu salasatin min kulli syahrin saumud dahri. Yang artinya barang siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, maka puasa ini seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Cukup karena apa? Karena kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Berarti kalau orang tersebut berpuasa 3 hari setiap bulan, seakan-akan berpuasa 30 hari. Karena kebaikan 3 hari ini akan digandakan menjadi 10 kali. 3 kali 10 30, berarti seakan-akan kalau orang yang puasa 3 hari setiap bulan, seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sumta min syahri salasan fasum 13 wa 14 wa 15. Yang artinya jika kamu ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan pada tanggal 15. Ini adalah puasa yang disunahkan. Termasuk puasa yang disunahkan lagi adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal disunahkan. Dan sunahnya kalau menurut mazhab Syafi'i dilakukan langsung setelah Idul Fitri. Jadi
Idul Fitri tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal telah berpuasa. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. 8 Syawal berarti kalau orang Jawa tanggal 8 Syawal ini adalah hari raya ketupat. Jadi hari raya ketupat itu bukan cuma omong kosong. Dari hari raya ketupat ini para ulama di Jawa dulu menerapkan mazhab Syafi'i, jadi mereka berpuasa tanggal 2 Syawal, puasa Sita Syawal. Lah setelah mereka mengerjakan puasa puasa 6 hari pada bulan Syawal, baru mereka mengadakan hari raya bahagia, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik sehingga mereka bisa puasa 6 hari dengan mengadakan apa? Dengan mengadakan hari raya ketupat. Nah, ini adalah adatnya orang Jawa. Dan itu ada dalilnya, adalah sebagaimana dalam Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dibarengi setelah itu langsung disambung dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Karena apa? Karena 30 hari kalau dikali 30 dikali 10 berarti 300. 6 hari dikali 10 berarti 60. Berarti kalau ada orang berpuasa bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang berapa? 360 hari. Nah, 1 tahun itu ada berapa hari? 1 tahun itu ada sekitar 365 hari. Diambil dengan hari syar tasyrik dengan hari Idul Fitri, Idul Adha. Maka orang yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal dan berpuasa Ramadan seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Dan seperti yang saya katakan, sunnahnya puasa 6 hari pada bulan Syawal ini langsung ya setelah Idul Fitri, berarti tanggal 2 Syawal langsung berpuasa sit. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. Tapi boleh juga untuk diakhirkan juga boleh, misalnya yang penting puasa 6 hari pada bulan Syawal. Tapi yang afdal adalah dimulai dari tanggal 2 Syawal langsung. Ini adalah puasa-puasa yang sunat, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan puasa-puasa yang sunat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya dan memberikan kita ilmu yang manfaat, menganugerahkan kepada kita amal yang diterima di sisinya, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan amal kita menjadi amal yang mukhlis, amal yang diterima, yang ada yang ikhlas. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.